Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Suci Rahmawati. Nah, bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Ibu harapkan kalian semua sehat selalu ya. Nah, jangan lupa untuk selalu bangun pagi, sholat subuh, dan mandi pagi. Jangan lupa sarapan, sehingga tubuh kamu bisa kuat untuk melakukan aktivitas seharian ke depan. Pada hari ini, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, kita masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Pada hari ini, kita akan belajar tentang menemukan tokoh dan karakter yang terdapat dalam dongeng, dan yang kedua, menceritakan pengalaman meminta maaf. Apakah kamu sudah siap untuk belajar? Ayo kita masuk ke pembelajaran pertama. Yang pertama adalah dongeng. Nah, apakah kamu masih ingat apa itu dongeng? Ya benar, dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi, yang mengandung amanat atau pesan tertentu. Sedangkan di dalam dongeng itu terdapat tokoh dan mempunyai karakter. Apa itu tokoh? Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita atau dongeng. Sedangkan karakter adalah watak, sifat, atau kepribadian tokoh dalam sebuah dongeng atau cerita. Nah, jadi bedanya kalau tokoh itu adalah sesuatunya, orangnya, atau hewannya, atau tumbuhannya. Sedangkan karakter itu adalah sifatnya. Nah, hari ini coba kamu baca dongeng Bunga Melati yang Baik Hati pada buku tema 2, halaman 27-30. Nah, kamu bisa mempost video ini sambil membacanya. Apakah kamu sudah selesai membaca? Kita masuk. Nah, dari yang kamu baca, siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Coba kita lihat lagi ya. Nah, dalam dongeng itu ada yang bernama pertama Putri 1, ada ya Putri 2, lalu ada Bunga Sedap Malam, ada Bunga Anggrek, ada Bunga Mawar Biru, dan karakter utamanya adalah Bunga Melati. Nah, berarti ada berapa buah ya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6 tokoh yang terdapat dalam dongeng Bunga Melati. Mudah sekali ya untuk mencari siapa saja tokohnya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menentukan karakter tokoh. Nah, karakter bisa dilihat dari cara tokoh berkomunikasi atau menanggapi suatu permasalahan dalam dongeng atau cerita. Jadi bagaimana komunikasi itu, bagaimana dia cara berbicara dengan tokoh lain yang ada di dalam cerita itu, atau bagaimana cara dia itu menghadapi suatu persoalan yang menimpa dirinya. Kita lihat ya, kita ambil satu contoh yang akan Ibu contohkan, dan nanti kamu cari 3 lagi untuk kamu kerjakan di dalam buku latihanmu. Nah, Ibu kasih satu contoh ya, yaitu di sini Ibu ambil contoh Bunga Melati. Bagaimana karakter Bunga Melati ya? Kamu lihat di sini. Nah, walaupun apa kata si Bunga Mawar Biru? Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Apa tanggapan si Bunga Melati? Apakah dia marah? Tidak, Bunga Melati hanya diam dan tetap tersenyum. Itu artinya bagaimana? Berarti karakter Bunga Melati adalah seorang yang penyabar. Lalu, dari dialognya ini juga kita bisa lihat, aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Jadi, selain dia penyabar, Bunga Melati ini juga pemaaf dan selalu berprasangka baik pada semua orang.
Nah, inilah karakternya. Apakah kamu bisa meniru karakter dari bunga melati? Ibu yakin kamu pasti bisa. Nah, kita masuk ke pelajaran selanjutnya yaitu meminta maaf. Nah, pada cerita tadi kita sudah tahu ya ada yang bersalah ya. Nah, di sana ada yang bersalah bunga mawar biru ya, ada bunga anggrek sama bunga sedap malam. Tapi mereka mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf. Nah, manfaat meminta maaf apa? Yang pertama, kita akan merasa lega. Kita tidak akan merasa bersalah lagi. Karena kita sudah meminta maaf kepada orang yang kita sudah sakiti hatinya atau fisiknya. Nah, yang kedua, hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Jadi, kalau kamu ingin selalu mempunyai teman, jika kamu bersalah harus minta maaf. Kalau kamu tidak minta maaf, nanti orang akan merasa kesal kepada kamu. Yang ketiga, disenangi banyak orang. Nah, orang yang suka minta maaf ini adalah orang yang baik, makanya disenangi oleh semua orang. Nah, meminta maaf ini anak ibu dilakukan ketika kita melakukan kesalahan. Nah, tapi yang lebih baik lagi adalah kita minta maaf walaupun kita itu tidak salah. Misalnya kita sedang bertengkar dengan teman kita, padahal sebenarnya teman kita lah yang memulai perkelahian itu. Tapi kata Allah, barang siapa yang dulu minta maaf, kata Allah ya lewat Nabi Muhammad, barang siapa yang meminta maaf terlebih dahulu, maka dialah yang lebih mulia. Jadi diutamakan sekali loh meminta maaf ini. Nah, yang kedua, untuk meminta maaf itu diperlukan keberanian loh. Tidak semua orang yang berani minta maaf. Jadi, bagi anak ibu yang berani minta maaf, itulah sebenarnya orang-orang yang benar-benar pemberani. Nah, sekarang coba kamu tulis satu pengalaman kamu saat meminta maaf pada orang lain. Bisa pada ayah atau bunda, bisa sama teman, bisa sama guru atau orang lain di sekitar kamu. Ibu yakin kamu bisa melakukannya. Buat di buku latihan tema ya. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Kita bisa menyimpulkan bahwa pertama, dongeng memiliki tokoh dengan karakter yang berbeda-beda, sehingga ceritanya menjadi lebih menarik. Yang kedua, anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Jadi ibu yakin semua anak ibu pasti pemberani dan akan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Sekian pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Let's pray. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa untuk berdoa sesudah dan sebelum melakukan kegiatan dan bantu orang tua kalian di rumah ya. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.